Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Yang pertama, pengertian segmentasi pasar atau segmenting merupakan tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Segmentasi pasar mencakup variabel-variabel untuk mensegmentasikan pasar konsumen, yaitu yang pertama, segmentasi geografis dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti kota, kabupaten, provinsi, dan negara, dan juga sebagainya. Yang kedua, segmentasi demografis dilakukan dengan memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, pekerjaan, dan yang lainnya. Yang ketiga, segmentasi psikografis dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam kelompok yang berlainan menurut kelas sosial atau berbagai ciri kepribadian. Yang keempat, segmentasi perilaku dilakukan dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, dan yang lainnya. Segmentasi pasar saling berhubungan antara satu sama lain dengan penentuan pasar dan penentuan posisi. Penentuan sasaran merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh setiap perusahaan. Sedangkan penentuan posisi merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap pasar sasaran. Mengidentifikasi segmen pasar dengan melihat pada variabel yang akan digunakan untuk analisis segmentasi. Yang pertama, tujuan variabel segmentasi. Yang kedua, karakteristik manusia dan organisasi. Penentuan pasar sasaran atau targeting merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan. Targeting adalah membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Selanjutnya, dalam penempatan produk, positioning merupakan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Kemudian, identifikasi kelompok pembeli adalah setiap segmen ditentukan dari setiap metode berikut, yaitu yang pertama, pengalaman dan informasi, yang kedua, analisis klasifikasi sila, yang ketiga, database segmentasi, yang keempat, analisis AID, yang kelima, pembentukan kelompok berdasarkan perbedaan tanggapan, yang keenam, analisis mengelompok atau cluster analisis, yang ketujuh, peta persepsi perpetual maps. Produk baru dan daur hidup produk. Pengertian produk ada 3 macam, yaitu yang pertama, produk baru dan konsumen baru, yang kedua, produk baru dan konsumen lama, dan yang ketiga, produk lama dan konsumen baru. Masalah strategi daur hidup produk mencakup pertanyaan kapan kita bisa menggunakan daur hidup produk sebagai strategi atau strategi akan menentukan daur hidup produk. Seperti contohnya, bila produk berada pada tahap perkenalan, maka dipakai media promosi, dan bila produk berada pada tahap pertumbuhan, maka dipakai media distribusi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi bersaing di pasar yang cenderung digunakan untuk produk lama dan konsumsi lama. 4 cara strategi bersaing, yaitu 1 strategi pemimpin pasar, 2 strategi penantang pasar, 3 strategi pengikut pasar, dan 4 strategi menggarap relung pasar. Dari yang sudah saya paparkan barusan, maka kesimpulan mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran, yaitu segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk, dan segmentasi pasar mencakup 4 variabel utama, yaitu segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi pasar, penentuan sasaran, dan penentuan posisi itu saling berhubungan antara satu sama lain. Dan juga penentuan pasar sasaran atau targeting itu merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.